mengarahkan kami, menegur kami, menguatkan kami, dan memulihkan seluruh hidup kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Atas nama Tuhan Yesus, Raja di Raja, Juru Selamat kami yang ajaib, Kepala Gereja yang kami layani, kami berdoa, bersyukur, dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Puji nama Tuhan, satu kehormatan saya berdiri di hadapan Bapak Mama, Bapak Saudara semua pada saat ini. Dalam minggu ini saya merasa terhormat karena 2 kali saya ada di keluarga gereja Tuhan, gereja GBI. Hari Senin kemarin saya ada di Sabu, turun dari pesawat langsung ke sebuah gereja dan sorenya langsung KKR. Gereja itu namanya Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bukit Zaitun di kota Seba di Sabu. Dan saya bersyukur karena setelah KKR itu pengurus wilayah di sana minta supaya saya kembali untuk mengunjungi beberapa gereja di khusus gereja GBI. Dan hari ini saya bersyukur setelah saya kembali dari Sabu hari Rabu, hari Kamis ada pimpin pemakaman, kemudian hari ini ada di GBI Mawar Saron. Dan saya dengar bahwa GBI Mawar Saron ini gembala dan ibu gembalanya terkenal. Ya. Secara khusus senior Bapak Detan senior, beliau dulu pernah ambil studi di STT Paulus di Kupang. Saya sempat memberikan mata kuliah homiletika, mata kuliah ilmu berkhotbah, dan saya begitu dekat dengan beliau. Dan saya yang berdiri di sini, nama dari Alkitab itu Yehezkiel. Nama singkat saya Yes. Nama yang tidak jelas saya yaitu maybe yes, maybe no. Kenapa saya sengaja sebut maybe yes, maybe no? Karena tadi penyanyi-penyanyi itu hebat semua. Ya. Tapi yang mentor-mentor itu yang luar biasa karena mereka nyanyi bahasa Inggris. Ya kan dari Kupang itu lagu bahasa Indonesia. Marah maunya lagu Sabu, cuma sebagian kita yang ada yang tahu lagu Sabu ya. Jadi, saya gembala di Gereja Masehi Musafir Indonesia di Nunban Sabu. Ibu gembala bagian dari kami termasuk Pak Gembala. Dan terima kasih untuk kesempatan ini. Biasanya orang dengar firman Tuhan itu hanya semua orang maunya yang singkat. Amin. Bapak Ibu, biasanya orang dengar firman Tuhan itu mau yang singkat-singkat saja. Amin. Oh, berarti di Mawar Saron Soe tidak, di Kupang biasa. Karena itu saya untuk mempersingkat waktu, mari kita membaca firman Tuhan dari pertama Tesalonika, surat pertama Tesalonika pasal 1 ayat 2 dan 3. Surat pertama Tesalonika pasal 1 ayat 2 dan 3. Sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua yang menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Tema kita ialah iman, kasih, dan pengharapan. Iman, kasih, dan pengharapan. Bukan pertama Petrus tapi pertama Tesalonika. Ya. Iman, kasih, dan pengharapan. Iman, kasih, dan pengharapan selalu diulang-ulang di dalam Alkitab. Juga dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 2 dan 3 bicara tentang hidup yang penuh pengharapan.
Kalau kita baca pertama Korintus pasal 13, khusus ayat 13, dia juga bicara tentang iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling utama ialah kasih. Bapak Ibu, salah satu simbol kekristenan yang sangat agung bagi saudara dan saya ialah salib. Hampir di seluruh gereja kita punya tanda salib. Kita punya lambang salib. Dan simbol salib selalu memberikan sebuah pemahaman kepada kita, selalu memberikan sebuah pencerahan kepada kita bahwa salib adalah lambang pengorbanan Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Salib adalah lambang penebusan Tuhan bagi saudara dan saya. Di atas kayu salib dia mengatakan sudah selesai, sudah genap karya pengorbanannya untuk saudara dan saya. Tetapi di atas kayu salib juga adalah bukti penyelamatannya bagi saudara dan saya. Salib. Setiap kali saudara mengenang peristiwa Paskah, peristiwa Jumat Agung, Yesus menyusuri jalan Via Dolorosa. Saya beberapa kali lewat jalan Via Dolorosa. Ada bangsa-bangsa yang coba menyusuri jalan itu menuju Bukit Golgota. Mereka memikul salib. Memikul salib, ada yang menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi ada yang menangis, mengenang bagaimana Yesus Tuhan kita, dia memanggul salib, memikul salib untuk kepentingan saudara dan saya. Tetapi salib juga selalu memiliki arti yaitu relationship. Bicara tentang relasi. Relasi kita dengan Tuhan adalah relasi yang utama dalam hidup kita. Sehingga kalau saudara tidak punya relasi dengan Tuhan, ini problem, ini masalah, ini petaka ketika orang tidak punya relasi, tidak punya hubungan dengan Tuhan dengan baik. Tetapi relasi dengan Tuhan itu juga harus diikuti dengan relasi secara horizontal, yaitu hubungan di antara kita juga harus terbangun dengan baik. Karena itu selalu kita dapati hukum yang utama itu kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu, dan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan saudara, ketika kita bicara tentang salib adalah relationship, hubungan kita dengan Tuhan, tetapi hubungan di antara kita juga sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat, maka itu adalah bagian daripada identitas diri kita. Bagian daripada identitas diri kita. Bisa dikasih maju? Identitas diri kita, Efra? Ya. Jadi salib selalu memberikan gambaran tentang relasi, simbol pengampunan, tetapi juga selalu menggambarkan tentang iman, kasih, dan pengharapan yang ada di dalam Yesus Tuhan kita. Selalu juga memberikan sebuah gambaran tentang identitas diri kita. Karena apa? Karena ketika saudara mengatakan bahwa saudara orang beriman, saudara yang memiliki iman, tetapi ketika saudara tidak memiliki kasih dan saudara tidak memiliki pengharapan, maka tidak dapat dikatakan bahwa saudara adalah orang Kristen sejati. Karena orang Kristen sejati, dia punya iman kepada Tuhan, dia punya kasih kepada Tuhan, kasih yang dari Tuhan, tetapi juga punya pengharapan. Karena hidup saudara tidak berakhir di dunia ini. Gereja tempat kami melayani namanya gereja musafir. Kita di dunia ini hanya sebagai musafir. Kita akan kembali ke rumah Bapa. Sehingga ketika bicara tentang identitas diri Kristen, ada iman, ada kasih, dan ada pengharapan. Tetapi sekaligus bicara tentang iman, kasih, dan pengharapan, itu bicara tentang martabat diri kita, harga diri kita. Kalau orang Kristen, dia tidak punya iman, ini soal besar. Kalau orang Kristen, dia tidak punya kasih, ini soal besar. Kalau orang Kristen yang tidak mengalami kasih Tuhan, ini problem bagi dirinya. Tapi orang Kristen yang tidak punya pengharapan juga, dia pikir bahwa hidup ini
selesai ketika dia mati, selesai ketika dia berakhir di kubur. Tidak. Karena itu saya ingin menyampaikan secara cepat 3 hal ini. Yang pertama yaitu tentang kasih, tetapi menarik, iman. Dan pertama di sini dekat ayat yang 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ini kata-kata Paulus, Silas dan Timotius kepada jemaat Tesalonika. Papa mama kalau punya anak, kasih nama Tesalonika, bagus. Karena Tesalonika itu artinya cinta yang selalu berkorban. Cinta yang selalu berkorban. Ini sebuah kota di Yunani yang ibu kotanya Makedonia. Tetapi jemaat Tesalonika adalah jemaat teladan. Kalau kita baca ayat yang ke-7, dikatakan bahwa mereka menjadi teladan untuk beberapa provinsi di sekitar mereka karena iman mereka. Dikatakan karena pekerjaan iman mereka, dikatakan. Pekerjaan iman mereka tidak sekedar membuat pengakuan iman, mengaku bahwa mereka orang beriman, tetapi ada pekerjaan iman, ada bukti iman, ada perbuatan iman, ada aksi iman yang mereka lakukan dalam hidup mereka sebagai gereja dan sebagai orang-orang beriman. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena itu saya senang dengan apa yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 bisa dibaca, terbaca? Ibrani pasal 11 ayat 6 di dalam poin 1 iman pekerjaan. Saya baca untuk kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, Bapak Ibu, hidup kita tidak berarti apa-apa. Karena dalam Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Sehingga saudara dan saya, ketika saudara dan saya sebagai orang beriman, saudara punya jaminan, saudara punya janji, bahwa melalui iman itu, saudara diselamatkan, saudara dikasihi Tuhan, dan saudara sungguh-sungguh akan menikmati semua janji Tuhan dalam hidup ini. Tetapi bagaimana orang beriman bertumbuh dalam iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara mau bertumbuh, saudara semakin maju dalam iman kepada Tuhan. Dan iman adalah kunci untuk saudara menikmati semua janji Tuhan. Buka hati saudara kepada firman-Nya. Selalu rindu kepada firman Tuhan. Di jemaat tempat kami melayani, kami menantang jemaat-jemaat untuk membaca Alkitab sampai tuntas. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ada ibu-ibu yang luar biasa, ada bapak-bapak yang luar biasa. Mereka telah selesai 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali baca Alkitab sampai tuntas. Itu penting. Sehingga ketika saudara membaca Alkitab, saudara mendengar firman Tuhan, saudara bertumbuh dalam iman. Tetapi ada begitu banyak orang yang tidak begitu suka kepada firman Tuhan. Pada firman Tuhan. Kemarin saya ikut sebuah pemakaman, sebuah ibadah. Ibadah habis pinangan, kemudian ibadah. Tapi orang di sebelah saya ini, ibu pendeta sementara khotbah, tetapi ibu-ibu di sini, ini ibu-ibu gaul. Mereka bercerita, suaranya lebih keras dari pendeta yang khotbah.
Sama sekali mereka tidak dengar, dan akhirnya saya sudah terganggu dan saya tegur mereka. Tapi mereka stop sebentar, kemudian mereka lanjut lagi cerita. Saya merasa sedih sebagai pendeta karena ini seorang pendeta sedang berkhotbah. Bukan dari tempat saya, tapi dia sedang berkhotbah dengan begitu bagus tentang sebuah keluarga. Karena ada anak-anak kami yang kami antar ke Noto. Tapi ibu-ibu ini bercerita luar biasa. Bapak Ibu. Saya ingin kita buka Mazmur nomor 1. Mazmur nomor 1. Saya baca untuk kita. Bisa tampilkan Mazmur nomor 1? Efran, bisa? Ya, saya baca untuk kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, seperti lagu vokal grup Disciples tadi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sehingga lihat, kalau saudara dan saya hari ini, saudara mengatakan saya orang beriman, saya adalah orang percaya, saya adalah anggota tubuh Kristus. Tetapi ketika saudara tidak hidup dalam firman, jangan bermimpi saudara berhasil. Jangan bermimpi saudara diberkati. Jangan bermimpi keluargamu diberkati Tuhan. Hidup orang beriman, hidupnya selalu terhubung dengan Tuhan dan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu punya HP yang pasti canggih. Saya dengar orang di Soe HP-nya canggih-canggih. Ya. Tapi HP yang semahal apapun, kalau tidak ada pulsa, tidak terkoneksi dengan internet, HP itu sonde jadi doi. Ya. HP Bapak Ibu yang termahal sekalipun, kalau lowbat, Bapak Ibu tidak cas dia, tidak ada baterainya, maka HP itu juga tidak ada gunanya. Kehidupan saudara yang ganteng, yang cantik, yang kaya, saudara punya status sosial bagaimanapun, tanpa kehidupan saudara terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, hidup saudara sia-sia. Hidup yang terhubung dengan Tuhan adalah hidup yang beriman. Meletakkan iman kita di atas firman Tuhan. Kita bertumbuh dalam firman-Nya. Saudara ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam saudara. Maka saudara akan selalu berhasil. Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Tetapi di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara lihat, di luar Tuhan, saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Anak-anak muda, kalau saudara lihat YouTube, ada begitu banyak orang Kristen yang tinggalkan imannya. Dan dia akhirnya menjadi apa? Mualaf. Betul? Menjadi orang yang tinggalkan imannya, dia nanti dikatakan bahwa dia akan berbahagia karena dia akan disambut oleh bidadari dan seterusnya. Orang Kristen banyak meninggalkan imannya. Tetapi banyak orang Kristen juga sebagai warga gereja, kita sampai pada pengakuan iman saja. Tetapi tidak ada perbuatan iman, aksi-aksi iman dalam kehidupan sebagai warga gereja. Di jemaat tempat saya melayani, saya membuat 3 pernyataan yang kasar dan
tidak usah ditiru di sini Bapak Gembala. Saya bilang begini, kalau Bapak Ibu saudara-saudara tidak datang ke gereja, jangan pikir gereja rugi. Saudara yang rugi. Karena di gereja tempat kita memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dan seterusnya. Yang kedua, kalau saudara tidak mau memberi persembahan kepada gereja dan pekerjaan Tuhan, jangan pikir bahwa gereja bangkrut. Tidak, saudara yang akan bangkrut. Karena saudara mencuri milik Tuhan. Yang ketiga saya katakan bahwa kalau saudara tidak melayani Tuhan, tidak mau terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja, jangan pikir bahwa Tuhan tidak punya cara untuk memanggil orang-orang yang siap dan rela hatinya untuk melayani. Tuhan mau orang yang melayani Dia dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus untuk melayaninya. Sehingga saudara-saudara kekasih Tuhan, pekerjaan imanmu jemaat Salonika dipuji oleh karena iman mereka terbukti dalam kehidupan sehari-hari sebagai jemaat, sebagai gereja, sebagai orang beriman. Mereka hidup di dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, dia bicara tentang sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Yang kedua, usaha kasihmu. Bapak Ibu kasih Tuhan, di mana-mana saya katakan bahwa Alkitab kita, kalau kita simpulkan dengan satu kata, maka kata itu ialah kasih. Kata itu adalah kasih. Dan kalau Alkitab kita disimpulkan dengan satu pribadi, maka pribadi itu ialah Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga saudara lihat bahwa seluruh Alkitab bicara tentang kasih. Dan kasih itu diwujudkan dengan datangnya Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukti kasih Tuhan. Kemudian apakah saudara mengalami kasih Tuhan? Menerima kasih Tuhan dalam hidup ini? Ya, amin. Ya. Karena kalau saudara masih hidup sampai sekarang ini, saudara punya keluarga, saudara punya pekerjaan, saudara bisa melayani, saudara masih ada sampai saat ini. Semuanya bukan kebetulan, tetapi karena kasih Tuhan. Amin. Semuanya karena kasih Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami kasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya. Saudara dan saya selalu mengalami kasih Tuhan dalam hidup ini tiap-tiap hari. Sehingga orang datang beribadah, orang melayani Tuhan, orang melakukan apa sebagai sebuah respons, sebagai sebuah tanda, sebagai sebuah pembuktian bahwa inilah Tuhan. Saya mengasihimu. Saya ingin menyatakan kasih saya kepadamu lewat apa yang dapat saya lakukan sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Hari Kamis kemarin saya baru memimpin pemakaman. Ketua kami, ketua kaum bapa. Seorang yang sehat, bugar, rajin berolahraga. Kemudian sakit kurang lebih 1 tahun. Kemarin Kamis kami makamkan. Dan saudara lihat, hidup manusia begitu misterius. Kita tidak tahu apa yang akan jadi 1 menit kemudian, 1 jam kemudian, atau besok dan seterusnya, tidak tahu. Tetapi ketika saudara sudah mengalami kasih Tuhan, saudara ada di dalam kasih Tuhan, saudara hidup dalam kasih Tuhan, pengalaman apapun, keadaan apapun yang kita alami dalam hidup ini, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Amin. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan luar biasa. Alkitab ini mengajarkan tentang kasih. Kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, dari Kejadian 1 dan 2 yang berbicara tentang bagaimana dekatnya manusia dengan Tuhan. Tapi pasal 3 sampai kitab Wahyu, pasal 20, semua bicara tentang jatuh bangunnya manusia dalam dosa. Tetapi kitab Wahyu ditutup dengan, yaitu Yerusalem baru, bumi dan
langit baru, dan itu bicara tentang kedatangan Tuhan. Saudara lihat, Tuhan mulai dengan kasih-Nya tentang kedekatan manusia, Adam dan Hawa dengan Tuhan begitu mesra. Manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3. Kemudian di puncak daripada kehidupan dan janji Tuhan, yaitu Tuhan bicara tentang kedatangan-Nya dan menjanjikan Yerusalem baru bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Itulah kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Sehingga kalau dalam perjalanan ini orang tergiur dengan keadaan dunia ini dan lupa Tuhan yang menawarkan kasih-Nya, yang menaburkan kasih-Nya, yang memberikan kasih-Nya, ini orang yang aneh dalam hidup ini. Karena itu kasih-kasih Tuhan, lagu Hidup Inilah Kesempatan selalu mengingatkan kita. Selama ada kesempatan dari Tuhan, kita mengalami kasih-Nya dan kita bisa berbagi kasih dengan orang lain, dengan siapa saja. Galatia pasal 6 ayat 8-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu dinamika kasih. Itu orang yang hidup dalam kasih, yang sudah dialami, yang sudah diterima dari Tuhan. Kiranya itu menjadi gaya hidup dari jemaat Mawar Saron di Soe ini. Saya ingin kita nyanyi sebuah lagu dulu untuk membuat sebuah introspeksi kepada diri kita. Tim musik mari, ya kita lakukan pujian Selidiki Aku Lihat Hatiku, untuk kita melihat kepada hati kita, sejauh mana kita mengalami kasih Tuhan. Dan saudara dan saya berkomitmen, berjanji untuk saya bukan saja orang beriman, tapi saya juga mau buktikan iman saya. Saya sudah mengalami kasih Tuhan dan saya juga mau berbagi kasih dalam hidup ini kepada gereja, kepada sesama, kepada pekerjaan Tuhan. Dan selidiki aku lihat hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil kita menghayati apa yang Tuhan mau bagi kita. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, kasih Tuhan, di sebuah retreat, ada sebuah retreat orang tua
papa, mama, dan anak-anak hadir dalam sebuah retreat atau Bible Camp. Di penghujung daripada retreat itu, pendeta atau gembala memberikan kesempatan kepada peserta keluarga-keluarga yang ikut retreat itu, siapa yang mau bersaksi ketika mengikuti pelajaran-pelajaran, dia merasa diberkati, dia merasa ditegur Tuhan, dia merasa mendapat berkat, silakan maju untuk bersaksi. Bangkitlah seorang nona dan di depan semua keluarga termasuk orang tuanya, dia berkata begini, 3 tahun terakhir ini, hidup saya sudah saya jalani sebagai seorang wanita pelacur. Saya merasa diri saya sebagai seorang yang kotor, seorang yang sangat berdosa, seorang yang sudah mempermalukan kedua orang tua saya. Saya tidak berarti apa-apa. Saya adalah sampah. Saya terbuang. Saya dikutuki Tuhan. Saya ditolak Tuhan. Saya tidak berharga. Dalam pernyataan-pernyataan seperti itu, papanya bangkit. Bangkit dan datang mendekati anaknya dan merangkul dia dan mengatakan, anakku, Papa ada di sini. Bapa ada di sini. Apapun keadaanmu, engkau adalah anakku. Papa menyambutmu. Mama menyambutmu. Seluruh keluarga, tidak ada satupun yang membuang. Bapak Ibu, semua orang terkagum dengan sosok seorang bapa. Tetapi tahukah saudara bahwa saudara dan saya punya Bapa yang agung di surga? Amin. Apapun keadaan saudara, apapun model kehidupan saudara, dialah Bapa yang sangat mengasihi saudara dan saya. Apapun keadaan saudara, dia tangannya selalu terbuka untuk menyambut saudara dan saya. Karena Bapa Sorgawi adalah Bapa yang selalu tawarkan kasihnya. Kasihnya yang murni, kasihnya yang agung untuk siapa saja yang mau datang kepadanya. Saudara ingat peristiwa di Gerasa? Ketika Yesus datang menyeberang Danau Galilea, turun di sebuah kota namanya Gerasa. Yesus bertemu dengan satu pribadi, yaitu orang gila. Orang yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Yang roh jahat itu karena banyak disebut legion. Orang itu terbuang dari masyarakat karena dia ada tinggal di kuburan, di pekuburan. Dia dirantai, rantai putus dan dia tidak hanya dibuang dan dia telanjang. Dia tidak ada yang urus dia. Tetapi lihat Tuhan Yesus. Oleh karena satu pribadi ini, dia datang ke Gerasa, bertemu dengan orang yang dirasuk setan ini, orang gila, orang hidup telanjang, orang yang terbuang. Yesus mendekatinya untuk menawarkan kasihnya. Ketika Yesus datang, setan-setan iblis yang menguasai orang itu, "Hei Yesus anak Daud, apakah engkau sudah datang mau menghukum kami sebelum waktunya?" Setan ketakutan melihat Yesus. Dan mereka minta kepada Yesus, "Ya Yesus anak Daud, biarkan kami berpindah dari orang ini." Kemana? Ke babi. Pindah ke babi berapa ekor? Berapa ekor babi? Bapak Ibu, 2.000 ekor babi. Satu orang yang gila ini, satu orang yang sebenarnya sudah tidak perlu dikasih perhatian lagi, tetapi harganya, martabatnya lebih dari 2.000 ekor babi. Coba kita hitung, kalau disoe satu ekor babi yang besar misalnya 5 juta,
maka 2.000 ekor, cepat kali, 10 M. Betul? Betul? 2.000 ekor babi, dikali 5.000 satu ekor, maka dapat uang 10 M. Tapi saudara lihat, lebih baik 10 M itu masuk ke dalam jurang binasa daripada seorang anak Tuhan. Begitu mulia di hadapan Tuhan. Saudara dan saya, tiap pribadi saudara mulia di hadapan Tuhan. Amin. Mulia. Kasih Tuhan yang membuat saudara dan saya berharga. Siapa saja, anak-anak muda, siapa saja Anda, saudara berharga di mata Tuhan. Kita punya Bapa yang sungguh luar biasa. Dia mengasihi tanpa diskriminasi. Karena itu saya katakan bahwa 3 keunikan kekristenan, yaitu yang pertama, kita menyebut, hanya Kristen yang menyebut Tuhan itu adalah Bapa. Bapa kami yang di surga. Our Father in heaven. Bapa kami yang di surga. Dan kalau Bapa di surga adalah Tuhan kita, saudara dan saya adalah anak-anaknya. Amin. Kita punya hubungan yang sangat-sangat dekat. Kita punya hubungan yang sangat dekat. Tetapi yang kedua, Tuhan kita. Kalau agama lain mengajarkan bagaimana mereka disuruh cari Tuhan ke sana kemari. Pergi di negara ini, pergi di bangsa ini. Tetapi Tuhan kita, Dia yang datang cari saudara dan saya. Amin. Dalam peristiwa Natal, Dia datang dari surga untuk mencari saudara dan saya. Saudara dan saya yang bagaimana? Yang berdosa. Dia yang datang untuk cari kita, menyelamatkan kita. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tetapi yang ketiga, Tuhan kita. Dan dalam kekristenan mengajarkan tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak diskriminasi. Tidak pilih-pilih orang, tidak pilih-pilih suku, tidak pilih warna kulit. Karena di negara ini, di bangsa ini, di bangsa-bangsa, orang nilai orang dari warna kulitnya, dari rambutnya, dari status sosialnya. Tapi Tuhan kita, Dia terima siapa saja. Siapa saja dan apapun keadaan saudara, datang kepadanya. Mari kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Bicara tentang imanmu. Usaha kasihmu. Bicara tentang kasihmu. Yang kita terima dari Tuhan. Kita juga mau bagikan kasih itu kepada orang lain. Tetapi yang kedua, ketekunan apa? Pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketekunan pengharapanmu. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, tahun ini dia begitu setia dalam gereja, dalam pelayanan. Tahun depan dia hilang dari gereja dan pelayanan. Kadangkala kita tidak tekun sampai penghujung jalan kehidupan kita. Ketekunan pengharapanmu untuk memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia, tidak pernah percuma. Kalau saudara lakukan di lain tempat, bisa saja orang lupa. Tetapi yang saudara lakukan untuk Tuhan selalu tercatat dan selalu Tuhan ingat, dan itu sangat-sangat berarti di hadapan Tuhan. Selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Orang-orang di dunia kerja, mereka selalu, orang yang punya prestasi kerja selalu diberikan reward, selalu diberikan penghargaan. Tapi orang yang tidak disiplin selalu ada punishment, selalu ada teguran kepada mereka. Sehingga saudara lihat, pengharapan kepada Tuhan itu selalu membawa saudara kepada sebuah keadaan yang bersemangat untuk kita mau katakan bahwa ternyata di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia.
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Pertama Korintus 15 ayat 58. Mari sebagai penutup saya ingin kita nyanyi lagu Pengharapanku Hanya Yesus Saja. Ya, tim musik dan singers yang worship leader yang luar biasa. Pengharapanku hanya Yesus saja. Besok kita akan akhiri bulan kedua di tahun ini. Dan kita akan masuk pada bulan Maret. Dan mungkin pada tahun ini, 2022, Bapak Ibu sudah punya banyak impian, banyak doa, banyak harapan, banyak resolusi yang dibuat. Oh Tuhan, tahun ini saya yang jomblo mengatakan saya akan punya pacar, saya akan menikah, tahun ini saya punya pekerjaan, tahun ini saya mau melayani Tuhan lebih lagi, tahun ini kalau saya diberkati Tuhan, saya mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, tahun ini saya mau menyerahkan hidup saya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh keinginan kita pada tahun ini sudah saudara sampaikan. Tapi tahukah saudara, seluruh harapan kita, seluruh cita-cita kita, seluruh impian kita, seluruh keinginan kita akan menjadi sia-sia apabila tidak diletakkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus harapan jiwa kita yang agung. Karena itu 3 poin penting yang telah saya sampaikan secara cepat. 1, bicara tentang apa? Bapak Ibu, 1 apa tadi? Iman. Saudara dan saya orang beriman. Buktikan iman saudara dalam kecintaan kepada firman Tuhan, dalam kecintaan kepada beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Orang beriman adalah orang yang suka beribadah. Kalau orang beriman yang tidak suka beribadah, harus dipertanyakan, benarkah saya orang beriman? Paulus bilang kepada Timotius, latih dirimu beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Itu orang beriman. Yang kedua bicara tentang kasih. Kita semua mengalami kasih Tuhan dalam keluarga pribadi, dalam kehidupan kita. Dia adalah Bapa yang baik, yang menerima kita apa adanya, tanpa diskriminasi. Dia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Itu kasih Tuhan. Sambut kasihnya, terima kasihnya. Dan saudara belajar untuk berbagi kasih kepada orang lain yang ada di sekitar ini. Tapi yang ketiga,
saudara dan saya punya pengharapan. Di akhir daripada perjalanan hidup kita di dunia ini, kita dibawa dengan terhormat, dengan mulia dan agung dalam perjumpaan di rumah Bapa yang kekal untuk menerima mahkota yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang setia kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong saudara. Mari berdiri, kita menyanyi Roh Kudus Kau hadir di sini. Bapak Gembala akan memimpin kita dalam doa. Roh Kudus Kau hadir di sini. Saya menyanyikan lagu ini, buka hati kita kepada Tuhan. Roh Kudus tolong kita untuk kita sungguh-sungguh menerima berkat dari firman-Nya. Roh Kudus, biarkan kami menumbuhkan iman kami dan kami melakukan usaha-usaha kasih kami dan juga kami terus menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Kota Soa yang baik. Terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi semua kami. Terima kasih Tuhan izinkan kami beribadah. Dan terima kasih Tuhan izinkan kami mengalami perjumpaan dengan pujian yang kami naikkan, dengan sorak-sorai yang kami naikkan, dengan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berkata bahwa segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan dalam ibadah-ibadah kami. Kami berdoa untuk Bapak Yes dan juga semua keluarga yang datang dari Kupang, dari Gereja Masehi Musafir Kupang. Kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah bersama-sama membawa hamba-hambamu datang dari Kupang sampai ke Soe. Dan
kami bersama dengan Jemaat Mawar Saron pada pagi hari ini berdoa bahwa Tuhan tetap menjagai pulang dari pulangnya hamba-hambamu sampai ke Kupang, bertemu dengan setiap keluarga yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah gereja musafir Indonesia yang ada di Kupang ini boleh menjadi berkat untuk NTT, boleh menjadi berkat untuk Indonesia, dan melalui gereja ini nama Tuhan tetap diberitakan sampai ke ujung bumi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja Mawar Saron dan hari-hari yang selanjutnya dalam tangan-Mu Tuhan. Memimpin ibadah sepanjang minggu ini, ibadah yang dilaksanakan dengan semua bagian pelayanan. Kami berdoa Tuhan bersama-sama dan memimpin kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua saudara yang sementara sakit hari ini, yang sementara sakit beberapa hari yang lalu. Kami datang dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, semua keluarga-keluarga kami menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Bapa di surga, sama kami dalam bagian dari Indonesia dan bagian dari bumi, bagian dari dunia ini, dan bagian dari orang percaya yang ada di muka bumi ini. Bersama-sama dengan jemaat yang hadir dalam doa ini, kami menaikkan doa untuk Ukraina. Kami berdoa untuk orang-orang percaya yang ada di Ukraina. Kami berdoa dan memberkati dan kami menjagai masa sukar sementara terjadi dalam peperangan ini. Kami tahu Bapa bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami mendoakan semua saudara kami, sehingga kemuliaan, kehormatan Tuhan tetap ada di tempat itu, dan iman dan percaya orang percaya di tempat itu tetap ditumbuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa akhir dari ibadah ini Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu Tuhan, dan juga kami berdoa mari Tuhan memberkati semua kami. Tuhan adalah gembala kami semua. Tuhan adalah gembala yang membawa kami ke padang yang berumput hijau dalam kehidupan kami. Tuhan akan mengenyangkan segala kebutuhan kami, membuat kami dikenyangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga akan membawa kami ke air yang tenang dalam kehidupan kami. Kalau ada badai datang, kalau lembah baka datang, kami berdoa biar gadahmu dan tongkatmu itu tetap memimpin kami menuju kemenangan demi kemenangan. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah piala setiap kami penuh di hadapan para lawan kami. Kami berdoa biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti setiap kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Kami terima berkat-berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk.